Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Sebelum memulai, mungkin mohon maaf lahir batin karena ini adalah Idul Fitri dan kita akan memulai lagi nih ya gitu pembahasan mengenai saham-saham yang ada di IHSG ya, atau di Bursa Efek Indonesia seperti itu. Jadi kalau yang baru bergabung di channel ini, seperti yang kita tahu, kita membahas saham-saham yang membentuk pola VCP atau volatility contraction pattern. Jadi pola volatilitas yang semakin mengecil. Jadi ini adalah jurus dari seorang Mark Minervini gitu ya. Kamu bisa search Mark MARK Minervini gitu di Google gitu ya. Dia adalah salah satu seorang trader juara US Investing Championship. Jadi selama setahun tuh dia bisa untung sampai 300%-an lebih, dan ini terjadi di 2021 gitu. Jadi ilmu ini adalah ilmu yang dia terapkan secara terus menerus dan rutin dari tahun dia mungkin di tahun 97 juga menjadi juara dengan teknik seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat menarik dan kita pun akan membahas kalau kali ini gitu ya saham yang belum pernah dibahas di channel ini, yaitu saham Telkom atau Telkom Indonesia Persero. Jadi ini adalah saham ya mungkin komunikasi gitu ya, cuman yang pada akhirnya dia banyak berinvestasi di saham dan banyak mengembangkan juga ya di saham-saham teknologi. Nah, jadi pada saat pandemi sebetulnya dia udah mulai downtrend karena si penjualannya itu udah mulai turun gitu ya. Cuman penurunannya mungkin bukan secara omsetnya gitu ya, cuman secara net income-nya gitu. Dia sudah memasuki uptrend kembali, sangat kuat gitu ya. Cuman memang tidak ada satu titik VCP yang mungkin yang disebutnya dengan specific entry point analysis gitu. Tapi sebelumnya tentu ya karena tadi udah bahas-bahas mengenai revenue gitu ya, kita akan bahas nih ya gitu ya. Nih, ini salesnya tuh secara secara ini salesnya tuh dia mungkin udah cukup stagnan, tapi growth tapi ya nggak terlalu besar gitu ya. Nah jadi si kan kalau yang dilihat gitu ya, kalau di sini gitu ya, kalau si Mark Minaf ini adalah revenue-nya seperti apa, lalu ada si net income-nya. Sedangkan net income dia masih meningkat 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 ini ya secara tahun ke tahun gitu ya. Jadi ini adalah saham yang terus bertumbuh, walaupun di sini memang kelihatan nih 4 mungkin kenaikannya cuma 4 per 20 seperlima 20%-an gitu. Itu tuh cukup luar biasa di saham-saham mungkin yang besar seperti si Telkom ini gitu. Dan kita selalu lihat ya di cash flow-nya tuh ada cash flow from operating activities, berarti operasi dari perusahaan ini gitu ya, dia sangat 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 meningkat, bukan seperti si buka gitu ya, buka lapak maksudnya ya. Kalau cash flow from operating activitiesnya mungkin dia minus gitu, tapi ada keuntungan dari si aktivitas investasi seperti itu. Nah ini kelihatan nih tuh dia masih meningkat. Jadi ini saham adalah sebuah saham yang cukup bukan cukup ya, mungkin yang bertumbuh gitu. Karena kalau kita lihat di saham-saham seperti Unilever gitu, itu pertumbuhannya tuh udah nggak ada gitu ya, turun gitu ya. Bahkan kalau kita tahu cerita si Netflix gitu, dia turun subscriber aja sahamnya udah turun 70% dari all time high-nya dia gitu, dan sangat-sangat menyakitkan. Nah, kita lihat nih mahal atau enggaknya biasanya ditentukan dari si PR ini ya. No, PR-nya tuh 18 ya, mungkin di saham sekuat ini masih cukup murah gitu ya. Kecuali udah 27-an ya itu mungkin cukup mahal nih. Price to book value annual 3,76 ya, cukup mahal sih ya sebetulnya. Tapi kita akan lihat juga nih gitu ya bagaimana sih kinerjanya gitu. Nih misalnya gross margin pun tuh lihat, net profit margin pun 22%, ini tuh terjaga banget gitu ya. Maksudnya bagus banget gitu ya si margin-margin ini gitu. Kamu untung 20% di setiap apapun yang kamu jual gitu ya rata-rata gitu. Dan ini cukup untung gitu. Dan si growth-nya nih kamu bisa lihat EPS growth-nya ya mungkin nggak terlalu gede gitu ya. Cuman ya ini adalah
sebuah perusahaan yang naik perlahan dan dia terus berekspansi. Bagusnya tuh dia terus berekspansi, kan kalau Unilever gitu nggak bisa gitu ya. Terus Unilever pun terbatas di Indonesia aja gitu, nggak, kan kalau Unilever misalnya Unilever Filipina itu pasti dipegang oleh Unilever Filipina. Kalau Unilever di Indonesia ya Unilever khusus di negara Indonesia, dan dia sudah distribusinya mungkin udah 100% ke seluruh pelosok Indonesia, dan akhirnya dia tidak bisa berkembang lagi gitu. Walaupun memang secara modal, secara untung besar banget gitu ya, maksudnya ROE-nya gitu ya, itu besar banget. Dan kita akan melihat si grafik dari si saham Telkom ini. Mungkin titik yang pertama adalah tentunya titik all time high yang ada di tahun sebelumnya di 4495 ini. Cuman ini udah ditembus. Tapi ditembus pun dengan bukan sebuah apa ya, mungkin VCP yang benar-benar terbentuk gitu ya. Kalau kita lihat mungkin di contoh saham lain akan terlihat adanya VCP gitu ya. Nah, kalau mau lihat mungkin VCP terjadi pada saat di sini. Nah, ini dia cukup mantul. Nah, di sini juga ada, ini kalau mau lihat ya di sini juga bisa nih. Ketika kita tarik garis lurus di sini, nah ini mungkin lebih menggambarkan yang namanya VCP. Volatilitasnya semakin berkurang. Di sini dia semakin kecil, di sini lalu mantul, di sini break, naik terus, dan di sini ada tes sekali, mungkinnya di tes di resisten sebelumnya jadi support sesudahnya gitu. Dan inilah yang kalau tidak ada VCP lebih sulit untuk dicari gitu ya, titik belinya tuh di mana gitu. Dan ini pun sedang lagi bikin ya, semoga gitu ya, kalau skenario VCP terbaik adalah di sini dia tuh kemarin gitu ya, sayangnya dibentuk sebuah gap up, naik dia gap up, mungkin ada hype liburan, tapi ini akhirnya diturunin nih gitu, nggak diizinin, dan ini full body gitu ya, dan ini sebutnya bearish engulfing. Kalau kita ngelihat pola candlestick ya, kalau kamu belajar nih, ketika ada satu candle ini di tengah-tengah dihajar dengan candle yang hitam gini gitu ya, apalagi ini di posisi tinggi, ini adalah candle yang akhirnya akan membentuk sebuah si penurunan gitu, penurunan untuk turun lagi gitu ya. Dan ini yang harus kita ukur gitu ya, kecuali kamu adalah seorang pemain buy on weakness, belinya ketika sahamnya uh, turun gitu ya, atau berada di daerah support, kamu mungkin bisa memperhatikan untuk membeli gitu. Cuman kalau ketika kita adalah pemain buy on breakout, nah itu yang harus ditentukan dulu nih gitu, kapan sih kita ini gitu, karena si VCP ini tuh sebetulnya permainan buy on breakout. Kapan kita beli pada saat breakout, kita bisa ngukur risk rewardnya gitu ya. Sebetulnya kalau di sini ya mungkin support selanjutnya ya ada di sini gitu ya, mungkin di sini nih. Cuman kita akan lihat juga nih ya, apakah dia bisa mantul di 4580. Tapi kalau biasanya segini dan benar-benar diikutin gitu ya, ini cukup dahsyat, mungkin bisa sampai ke sini gitu. Dan kita akan terus mengukur VCP-nya gitu ya, sampai ke bentuk yang namanya mungkin skenario VCP yang benar adalah seperti ini. Nah, jadi misalnya nah ini adalah volatilitas ya, dari sini ke sini adalah volatilitas, lalu lanjut volatilitas kedua, lalu kalau bisa ada volatilitas ketiga, dan dan belinya tuh di titik ini dan dia bisa naik seperti itu. Jadi ini adalah skenario VCP terbaik di saham ini. Tapi kalau memang tidak terjadi, kita akan sangat sulit menentukan untuk kapan belinya gitu, dan supportnya pun akan menjadi cukup nggak jelas gitu ya. Teman, kalau kalian mau beli dan simpan saham ini cukup lama gitu ya, udah kelihatan nih, lihat beli ini naik gitu, cukup menarik sih sebetulnya gitu ya untuk si saham Telkom ini gitu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.